Shalom, para pecinta Sabda Allah. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik. Salah satu arti yang ditulis oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk kata menghujat adalah memfitnah. Fitnah berarti perkataan bohong atau ucapan tanpa berdasarkan pada kebenaran yang disebarkan dengan maksud untuk menjelekkan nama orang tertentu. Sebagai suatu tindakan yang tidak pantas untuk ditampilkan ini, fitnah seringkali dikatakan lebih kejam daripada pembunuhan karena efeknya yang berkepanjangan. Bila membunuh itu setara dengan sekali melukai lalu berujung pada kematian, fitnah malah sanggup melukai secara berulang kali, hingga kebenaran yang disembunyikan bisa terungkap. Orang yang terus-menerus difitnah kerap merasa bahwa dirinya telah mati, walaupun ia masih sanggup untuk bernafas, karena keberadaannya tidak diakui akibat kesan negatif yang dilekatkan kepada dirinya. Maka betapa menderitanya hidup orang yang difitnah. Ia tidak akan pernah bisa merasa tenang sampai semua kebohongan tentangnya mereda. Para pecinta Sabda Allah, perseteruan Yesus dengan orang-orang Yahudi kembali meruncing. Sesuai dengan kisah Injil hari ini yang berasal dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai dengan ayat 42, Yesus dinilai sebagai penghujat Allah. Penilaian semacam ini diberikan kepada Yesus karena menurut orang-orang Yahudi, Yesus hendak menyamakan dirinya dengan Allah saat ia berkarya di antara mereka. Sebagai seorang manusia, Yesus seharusnya menghindari sikap demikian, karena dalam hukum Taurat, sebagaimana tertulis pula dalam kitab Imamat bab 24 ayat 16, siapapun yang menghujat nama Allah, ia akan dihukum mati. Ia layak dibunuh dengan cara dirajam, karena ia merendahkan keberadaan Allah dengan menyetarakannya seperti makhluk ciptaan. Sungguh suatu penghinaan yang tidak bisa diterima sampai kapanpun. Maka atas alasan inilah orang-orang Yahudi itu ingin melempar Yesus dengan batu. Mereka tidak mau pewartaan Yesus merusak iman akan Allah yang telah dimiliki oleh bangsa Yahudi. Sehingga lebih baik sosok Yesus harus segera disingkirkan dari lingkup kehidupan mereka. Semakin karya Yesus dibiarkan merajalela, maka semakin besarlah potensi kekacauan yang akan terjadi pada penghayatan iman mereka. Demikianlah rupa kekhawatiran yang menyelimuti diri mereka pada saat itu. Yesus yang sadar bahwa dirinya sama sekali tidak pernah berniat demikian, segera mengoreksi penilaian itu dan menyatakan kebenarannya. Yesus berkata bahwa semua karya yang ia tampilkan di tengah kehidupan mereka saat itu bukan bertujuan untuk menghujat Allah, melainkan untuk makin mengajak mereka mengenali Allah dan perutusannya. Seperti yang telah disampaikan oleh Yesus secara berulang kali, kedatangannya ke dunia
dikehendaki oleh Allah, dan semua pekerjaannya adalah pekerjaan Allah sendiri. Yesus tidak datang untuk memamerkan kekuasaannya, melainkan mewujud nyatakan janji keselamatan yang telah ditetapkan oleh Allah sejak dahulu kala. Pekerjaan Yesus adalah membuat makin banyak orang percaya kepada Allah. Maka Yesus berkarya bukan untuk menjelekkan nama Allah atau menebar kabar bohong tentang Allah, melainkan untuk memuliakan Allah. Yesus berbuat demikian karena Yesus dan Allah selaku Bapanya adalah satu. Sebagai anak Allah, Yesus ingin selalu mempererat hubungannya dengan Bapa, sehingga amat tidak mungkin jika Yesus mau merendahkan Bapa dan mengambil keuntungan sepihak dari situasi tersebut. Maka dari itu, para pecinta sabda Allah, sama seperti yang dilakukan oleh Yesus, sebagai anak-anak Allah, kita pun dipanggil untuk memuliakan Allah dalam setiap pekerjaan kita. Pekerjaan-pekerjaan yang diminta dari diri kita untuk kepentingan ini tentu bukan terbatas pada karya-karya besar saja yang mengundang decak kagum dari orang yang melihatnya. Tetapi dalam setiap pekerjaan yang kita tekuni saat ini, kita diminta untuk mengerahkan segala kemampuan terbaik kita sebagai perwujudan dari cara kita untuk memuliakan Allah. Dengan bertanggung jawab atas semua tugas yang diberikan kepada kita, kita ikut ambil bagian dalam menyalurkan rahmat Allah kepada sesama. Karena itu, jangan pernah malas dalam berkarya. Kejarlah kemuliaan Allah dalam hidup harian kita lewat pekerjaan-pekerjaan yang kita tekuni saat ini. Tuhan memberkati kita sekalian.